Kalau teman-teman pasrah dan ikhlaskan saja semua hutangmu, insya Allah aman. Nah, video kali ini sebagai edukasi buat teman-teman yang sudah mentok nggak punya uang sepeser pun untuk membayar tagihan. Jadi harus lakukan ini ke depan agar aman dari penagihan debt collector. Jadi mohon simak video ini sampai habis, teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu, jika kita sudah melakukan GALBE alias gagal bayar di pinjaman online akan kena resiko-resiko yang harus kita tanggung. Nah, ini yang pertama harus teman-teman pahami terlebih dahulu tentang bunga dan denda 0,1%, flat harian, tentang debt collector, dan tentang slik OJK. Ini harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Dan yang paling ditakutkan adalah debt collector yang datang ke rumah. Nah, ini banyak sekali orang yang curhat di kolom komentar saya, di DM Instagram atau info Facebook menanyakan masalah ini. Dia stres sendiri menghadapi yang namanya penagihan debt collector. Jadi bagaimana solusinya? Nah, teman-teman, kalau umpamanya tidak punya uang sepeser pun ya sudah, pasrah dan ikhlaskan saja. Kalau debt collector datang ya suruh datang saja dan bicara apa adanya. Saya terserah mau diapain, saya sekarang nggak punya uang, nggak punya pendapatan, tidak punya uang sepeser pun untuk membayar tagihan. Seperti itu, bilang seperti itu sekali setiap debt collector datang ke rumah, teman-teman. Nah, lama kelamaan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, mungkin debt collector akan bosan sendiri, akan muak sendiri. Karena ya kita tidak punya uang sepeser pun, ya tidak punya kekuatan untuk membayar. Debt collector akan mulai muak dengan ini dan dia tidak akan datang lagi karena dia sudah tahu kalau datang ke rumah ya cuma ngabisin bensin, ngabisin tenaga, yang ditagih tidak punya uang sepeser pun. Seperti itu ya, teman. Jadi teman-teman ikhlas dan pasrahkan saja, bicara kepada debt collector, saya tidak punya uang sepeser pun untuk bayar. Seperti itu ya, teman. Jadi komunikasinya jelas, teman-teman tidak punya uang. Tapi kalau teman-teman bicara, besok saya ada uang tanggal segini, saya akan bayar, jangan pernah melakukan itu, sangat fatal sekali. Kalau teman-teman satu kali saja melakukan itu, debt collector akan datang terus, dan itu bisa menjadikan teman-teman stres untuk membayar karena ya tidak punya uang. Kalau ingin membayar ya harus menghalalkan cara agar kita dapat uang, entah itu dari utang ke teman atau utang pinjol buat membayar, itu tidak boleh teman-teman lakukan. Cukup kalau punya uang digalbekan saja, fokus pada meningkatkan pendapatan saja, jangan malah fokus menghalalkan segala cara untuk membayar tagihan. Ini harus teman-teman lakukan, pasrah dan ikhlaskan, dan juga banyak-banyak berdoa kepada Allah. Bicara padanya, jika kamu sedang ada masalah minta pertolongan, nanti akan ada jalan-jalan yang bisa teman-teman tempuh, atau Allah berikan jalan untuk teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak atau penghasilan yang lebih besar. Jadi kita harus terus berdoa kepada Allah dan terus berusaha, berikhtiar ke depan bagaimana sih caranya agar kita dapat uang. Kita harus berpikir terlebih dahulu, kita harus melakukan berbagai macam cara, inovasi, strategi, atau kita cari buka lebar sebenarnya bakat kita ada di mana, itu bisa kita gali untuk bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari sekarang ini. Jadi teman-teman harus tadi ya, teman, ikhlaskan dan pasrahkan saja. Kalau debt collector datang, bicara apa adanya, jangan malu atau malah merasa takut, terintimidasi. Teman, bicara, ikhlaskan dan pasrahkan saja. Saya tidak punya uang sepeser pun, silahkan mau diapain juga mau. Seperti itu ya, teman. Semoga video ini bisa memotivasi teman dan mengedukasi masalah mental, karena banyak sekali orang yang mentalnya down dan bisa stres masalah pinjaman online ini. Jadi saya harapkan teman-teman bisa termotivasi dan semangatnya bisa meletup untuk mencari pendapatan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa menghasilkan teman-teman lebih banyak uang dan ujung-ujungnya bisa melunasi tagihan. Yang bisa video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, kehidupan yang lebih baik.